Assalamualaikum. Rezeki kita itu beda-beda ya. Guru kita bilang, Allah itu melapangkan dan menyempitkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ada orang tuh ya, rokok habis-habisan, ngopi manis nggak ukuran, males olahraga, begadang melulu. Tapi kalau cek kesehatan itu oke saja sampai umur kepala 5. Habis itu baru jungkel. Sebaliknya juga ada, karena turunan diabetik gitu ya, dari kecil segala makanan dijaga, olahraga rutin, pola hidup tertata. Tapi tiap check up kesehatan hancur semua. Walau begitu ternyata hidup aja terus sampai umur 90. Dah gitu di jalan sering nemu duit pula. Cuma aja rambutnya udah brodol, untungnya brodoli. Oh alah, didramatisir ini ilustrasinya. Intinya itulah ya. Ada orang tuh yang gampang bener kena gangguan metabolisme, tapi ada juga yang aman selalu. Apesnya, yang gampang kena gangguan ini terus seringnya ketemu dokter yang kelasnya mendang-mending dan ujungnya muter terus. Hasil check up nggak pernah bisa jadi bagus. Dokter mendang-mending ini bukannya ngawur, tapi secara ilmu kedokteran baku sebelum penemuan-penemuan terkini ya memang masih kayak gitu sih. Astagfirullah. Contoh aja nih, diabetes tipe 2. Itu penyakit kencing manis yang udah dikenal sejak zaman Mesir kuno. Lah, karena udah sekian lama sempat pemahaman soal penyakit ini itu dianggap sudah mentok, terus sering kita dengar di luaran. Wah, diabetes itu tidak tersembuhkan, cuma bisa dijaga-jagain tok, titik. Padahal nggak seperti itu. Soal kolesterol juga sama. Kemarin kita udah ulas bahwa di zaman kekinian barulah banyak temuan-temuan baru yang membongkar keyakinan-keyakinan lama, kayak diabetes juga. Jadi kalian nyari dokter gitu di luar sana jarang ketemu yang menyandar pada riset terkini. Pasiennya ngantri aja terus, kapan waktunya dia bacain jurnal ilmiah. Akibatnya bertahun-tahun praktek, seringnya kebanyakan dokter itu ya tetap aja meyakini paradigma lama yang dulu diajarin waktu mereka masih kuliah sekian tahun lalu, terus jadi dokter mendang-mending. Untuk lebih jelasnya pakai contoh yuk, Mas Paidi. Katakanlah begitu, dia termasuk orang yang rezekinya rezeki kolesterol tadi. Hasil check up terakhir, rapotnya ambiar kayak gini. Triglycerid kelasnya amit-amit, HDL juga merah gelap, LDL juga merah walaupun rada merah muda, kolesterol total juga merah gelap, berat badan kondisinya blending juga, BMI-nya mendekati obesitas, bagian perut udah nggak usah ditanya lagi, terus gula darah juga ngeri, tensi aja juga naik-naik ke puncak gunung. Anda diperiksa fatty liver, mungkin itu juga rak-rak tuh, penyempitan jalur kardiovaskuler. Bisa juga ngeri. Terus dia ke dokter. Dokter umum bukan dokter cinta. Kalau dokter cinta itu seringnya ngurusi cinta karet sisan. Apa tuh ini tadi? Sama si dokter diapain coba? Biasanya itu terus dikasih obat. Belum pernah lihat kan? Orang datang ke dokter malah dikasih kartu merah. Wasit sepak bola sih biasanya kasih itu. Jadi ya, yang umum tadi, pasien dikasih obat, gulanya dikasih metformin, kolesterolnya diantem statin, hipertensinya dikasih obat tensi, dan seterusnya. Kadang ditambah vitamin mineral, terus sambil dikasih nasihat kelas ringan. Jarang tuh dokter mendang-mending yang nasihatnya keras, habis meriksa pasien gitu. Terus si dokter gebrak meja. Pokoknya bro, kamu ikutin nasihat saya. Kalau enggak, minggu depan tak tempilingi sampai ganteng. Itu pasien kalau digituin pasti mikir juga, ini dokter tadi sarapannya apa nih ya? Balik aja lagi ke dokter mendang-mending. Biasanya asik banget, dia itu akan menyiratkan bahwa dengan treatment dan obat-obatan yang dia berikan, raport check up berikutnya akan lebih baik. Selang 3 minggu, kayak gimana tuh raport labnya? Apa bisa kayak begini hijau semua? Oh please. Kalau Mas Paidi berjuang visabilillah, terus ceklik dia syahid di jalan Allah. Di alam sana mungkin cek labnya bisa jadi hijau semua, tapi dalam skenario normal, tahu deh. Dikasih waktu setahun sekalipun, kayaknya tetap susah tuh ya. Hati kecil pasien tuh biasanya juga udah nyadar, dan nggak ngarep sampai hijau semua begitu. Paling mereka tuh harapannya yang semula merah membara menjadi kuning lah kayak gitu. Ini pun relatif muskil loh. 3 minggu atau 4 minggu itu bukan waktu yang lama untuk memperbaiki metabolisme kalau cuma pakai obat-obatan kayak tadi itu. Jadi ya, bahkan harapan yang tidak seberapa itu seringnya tidak realistis. Yang umum terjadi seperti apa? Ada 2 skenario. Kalau malah jadi stres atau obat-obatan yang banyak itu ganggu tidur, tidak mustahil kondisinya bakal sama saja atau memburuk. Skenario lain yang lebih sering terjadi itu hasilnya kayak di tabel ini.
1, 2, atau maksimal 3 marka itu rada mendingan, masuk zona kuning tidak merah lagi, terus 1, 2, atau 3 marka itu tetap parah, yang lainnya bergeming dikit lah merahnya. Dokter yang kelas mendang-mending biasanya tuh terus kasih selamat dan berusaha memberi semangat, mengindikasikan bahwa treatmentnya sudah membawa perbaikan dan sudah di jalur yang benar, bla bla bla. Padahal sebenarnya apa coba? Seringnya itu kesimpulan yang salah. Satu skenario salah kemarin udah kita bahas, lolos dari perhatian tapi rasio trigliserid terhadap HDL memburuk, alias potensinya untuk kena serangan fatal itu justru semakin tinggi. Di luar itu secara umumnya ya, ujungnya kayak gini ini nanti jadi yoyo gitu, naik turun, bukannya sembuh tapi nggak kemana-mana. Ibaratnya ini tuh kayak si obleh copet jalanan. Biasanya dia nyopet seminggu 17 kali, turun jadi 7 kali seminggu. Kalau secara angka sih turun 50% lebih, tapi secara hakikatnya ya tetap aja dia itu copet-copet juga, belum kehitung insya. Silakan aja direnungkan, khususnya buat yang masih ngarepin bisa sembuh dengan menyadarkan diri pada obat-obatan yang diberikan oleh dokter mendang-mending. Kalau mau tuntas gimana sih? Menurut riset-riset terkini, pastinya itu ada beberapa jalan. Yang saya simak ya dari sejumlah sharing, kira-kira ringkasnya begini. Ini kan biang keroknya semulanya gaya hidup dan pola makan. Jadi untuk memperbaiki juga mesti dari situ. Dan kalau hasil lab sudah ambil kayak gitu, harus ada perubahan drastis, entah berupa diet keto kayak diet karnivor, rendah karbo yang sampai rendah banget, atau apalah gitu. Pokoknya bukan sekedar menyadarkan diri pada kombinasi metformin, statin, obat tensi, dan vitamin mineral kelas biasa. Dan bukannya sekedar menyadarkan diri pada dokter yang kelasnya mendang-mending kayak gitu. Dan lagi pula biasanya itu nggak akan cukup sekedar 3-4 minggu, perlu lebih lama. Di video berikutnya aja lah kita bahas soal cara yang lebih baik, yang lebih punya potensi daripada advisnya dokter mendang-mending. Sekarang segini dulu, terima kasih.